الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita sampai pada pertemuan ketiga dari surah Al-Fath yang sebelumnya kita berada di pembukaan surah, dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada ayat pertama dan beberapa ayat setelahnya insyaallah. Surah ini berjumlah 29 ayat. Kalau kita sudah mendengarkan muqaddimah atau pembukaan dari surah ini, maka ada gambaran apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah dan apa yang menjadi hal-hal penting yang mengiringi perjanjian ini dari berbagai macam hal yang penting dari kaum muslimin ataupun dari kalangan kufar Quraisy. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ayat surah apa lagi yang dimulai dengan inna? Ya. Ya. Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Apa lagi? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Masih ada lagi? Ya. Ya. Surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. Ada lagi? Ya. Kayaknya cuma itu. Ya. Ya, jadi jamaah yang sama berbahagia, ini perkara yang besar, makanya perkara ini merupakan awal dari kejadian-kejadian besar. Jadi kita pernah sebutkan kalau perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan ketika Nabi ingin melaksanakan umroh. Kita kembali lagi, umroh, dan umrohnya Nabi semua di bulan Dzulqa'dah. Ya, tidak ada yang salah lagi. Semua ihramnya Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah, di bulan haram. Dan kenapa Nabi SAW melakukan ihram di bulan-bulan haram? Untuk menyelisihi pemahaman kufar Quraisy, pemahaman orang Arab jahiliyah di zaman itu, bahwa sebuah bentuk kefasikan, sebuah bentuk dosa besar ketika melaksanakan ihram di bulan haram, melaksanakan umroh di bulan haram. Makanya Nabi melakukan itu di bulan haram untuk menyelisihi kufar Quraisy, menyelisihi Arab jahiliyah yang meyakini bahwa dosa besar melakukan umroh di bulan-bulan haram. Dan ini bulan Dzulqa'dah, itu bulan haram. Nah, ini diantara alasan kenapa Nabi melakukan umroh di bulan-bulan haram, untuk menyelisihi dan mempertegas bahwa itu keyakinan jahiliyah yang mengatakan umroh di bulan haram itu adalah fujur atau dosa besar. Baik. Fatahna laka fathan mubina. Artinya dari awal surah Allah sudah mengatakan akan ada fatahna laka fathan mubina, akan ada kemenangan, akan ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Dari awal ayat Allah sudah sampaikan. Jadi kita siap melihat beberapa kemenangan, beberapa hal-hal besar setelah ayat pertama ini disebutkan. Di antara fathan mubina, di antara hal-hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada Nabi SAW adalah pada ayat kedua. Apa itu? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di antara salah satu di antara kemenangan, salah satu di antara kesuksesan yang besar yang akan Nabi peroleh adalah diampuninya dosa Nabi yang lewat dan dosa Nabi yang akan datang. Ya, meskipun yang dimaksud di sini banyak, tapi di antara poin-poin itu adalah ampunan dosa Allah kepada Nabi dari dosa yang lewat ataupun dosa yang akan datang. Apakah Nabi berdosa? Ya. Kenapa sampai Allah mengatakan agar Allah memberikan ampunan kepada dosamu wahai Muhammad yang lewat ataupun yang akan datang? Apakah Nabi berdosa? Apakah Nabi tidak maksum? Nabi itu maksum, tidak memiliki dosa,
Ya, ulama kita di antara penjelasannya, Nabi tidak berdosa, Nabi tidak melakukan hal yang salah dalam perkara menyampaikan risalah. Dalam penyampaian risalah, tugasnya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi sama sekali tidak ada pelanggaran dalam hal itu. Tidak ada dosanya. Nabi tidak melakukan pelanggaran terhadap amanah risalah. Amanah sebagai Rasul Allah itu tidak ada dosanya. Tapi sebagai manusia, ulama kita mengatakan sebagai seorang manusia, bukan dalam hal penyampaian risalah, ya, Nabi punya sifat manusia juga. Nabi punya sifat kemanusiaan. Kenapa? Qul innama ana bashar. Kata Nabi, saya itu adalah manusia. Artinya ketika seorang manusia, maka tidak akan lepas dari sifat kemanusiaannya. Satu di antara sifat kemanusiaan yang tidak bisa lepas dari Nabi adalah Nabi lupa. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Tapi ada beberapa hal yang membedakan Nabi dengan manusia yang lain pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Tapi tidak bisa hilang. Seandainya Nabi SAW tidak lupa, maka repot kita kalau sholat dan lupa. Bagaimana cara melakukan sujud sahwinya? Ya, karena Nabi seorang manusia, maka Nabi juga lupa. Bayangkan kalau Nabi tidak lupa. Kita sholat sering terjadi lupa dalam rakaat, lupa dalam gerakan. Apa yang kita lakukan? Tidak ada contohnya dari Nabi. Sementara sholat itu harus mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Kalau Nabi tidak pernah lupa dan kita lupa, bagaimana syariatnya? Makanya Nabi juga lupa. Ya, qul innama ana basyarun mislukum yuha. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan Nabi, maka itu Nabi juga kadang ada hal yang beliau juga terjatuh melakukan sedikit, bukan besar, sedikit dalam hal ini. Makanya Allah mengatakan dengan kabar gembira, fathan mubina, diantaranya dosa Nabi itu diampuni yang sudah lewat dan yang akan datang. Ya, inilah yang membuat Aisyah radhiyallahu anha merasa terbebani dalam tanda petik. Ya, kenapa terbebani? Ya, kalau kita mungkin merasa tidak terlalu terbebani dengan kondisi Nabi. Tapi Aisyah merasa terbebani dengan kondisi Nabi. Kenapa? Satu ranjang. Satu ranjang dan Nabi itu jarang tidur. Artinya tidur malamnya itu tidak nyenyak. Ya, kalau pasangan kita tidak tidur nyenyak, gelisah, yang susah tetangga atau kita? Ya, tanya yang sampai tetangga yang gelisah. Kalau istri kita misalnya atau suami kita, pasangan kita di tempat tidur, kalau malam gelisah, susah tidur, pasti yang gelisah kita sebagai pasangannya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha merasa gelisah. Ini Nabi kalau malam selalu saja berdiri. Artinya ya saya sebagai pasangan, ya istirahatlah bersama saya. Ya, artinya ya Nabi kemudian ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, selalu berdiri lama kalau sholat sampai hatta tatafattarat qadamah." Sampai kaki Nabi itu pecah-pecah saking lamanya. Ya, kalau kita berdiri mungkin di sini, ya pecah-pecah itu barangkali tidak terlalu, mungkin agak jauh karena kita punya daerah lembab. Kalau di sana memang kering. Kalau lama dan memang iklimnya itu kering, iklim padang pasir, ya kemungkinan pecah itu besar. Dan memang Nabi sudah lama berdiri dan kondisi seperti itu, ya Aisyah mengatakan Nabi sampai pecah-pecah kakinya saking lamanya berdiri. Dan saya selalu kehilangan Nabi kalau malam. Ya, kan sampai ada riwayat yang mengatakan, saya suatu malam itu saya mencari Nabi tempat tidur. Pakai tangan. Ketika tangan saya ya mencari Nabi, tangan saya itu pas kena dua kakinya Nabi. Dua tumitnya. Nah, disinilah, dan dua tumitnya itu artinya tumit Nabi itu berdekatan ketika sujud. Artinya apa? Ya, inilah diantara dalil bahwa tumitnya Nabi itu ketika sujud itu berdekatan. Karena Aisyah mengatakan ketika saya mencari Nabi, tangan saya langsung pas di dua tumitnya Nabi. Kalau jauh tidak mungkin pas ketemu dua
Jadi ini dalilnya bahwa kenapa tumit itu agak berdekatan ketika sujud. Karena Aisyah ketika meletakkan tangannya mencari Nabi dan pas di tumitnya Nabi dua-dua. Kalau jauh tidak mungkin ketemu sama-sama. Jadi ini dalilnya. Ya, ini diantara pemahaman dari kisah ini bahwa Nabi itu mendekatkan kedua tumitnya ketika sujud. Ya, memang Aisyah sering kehilangan Nabi kalau malam. Ya, dan kehilangannya itu ternyata Nabi sholat. Ya, makanya Aisyah mengatakannya Rasulullah, ya, kenapa harus sampai lama sekali berdiri? Ya, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah mengatakan sudah diampuni dosamu yang lewat dan yang akan datang? Kenapa setiap malam saya kehilangan? Selalu saja Nabi SAW itu beribadah dengan cara yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai kan sahabat itu, ya, dari sahabat yang pernah temani Nabi, ya pernah, ya, bukan di rumahnya Aisyah. Ya, kasus-kasus ini di tempat lain. Contohnya di tempatnya Maimunah, ya, bibinya Abdullah bin Abbas. Karena di antara sahabat yang pernah menemani Nabi sholat malam itu ada beberapa. Di antaranya Abdullah bin Abbas di rumah bibinya Maimunah. Kemudian Hudzaifah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang pernah temani Nabi sholat malam. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud itu, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa laqad hamamtu bi amri su. Saya ketika menemani Nabi sholat, ya, sholat malam itu sungguh dalam hati saya berniat yang buruk. Berniat yang buruk. Disebutkan oleh perawi hadis, apa niat burukmu wahai? Karena saya berniat untuk lari dari sholatnya Nabi. Siapa yang mau lari ini? Dalam pemahaman yang lain, saya mau duduk. Nabi kan berdiri. Tapi sekali lagi, berdiri dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Yang rukun itu adalah berdiri ketika sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah kita mau duduk, meskipun kita bisa berdiri itu tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib kita mampu berdiri dan kita duduk, batal sholatnya. Kenapa? Berdiri ketika sholat wajib itu rukun bagi yang mampu. Tapi berdiri ketika sholat sunnah itu sunnah, bukan rukun. Jadi yang mau duduk meskipun dia kuat berdiri, ya itu tidak ada masalah. Makanya kami dulu ketika masih ingat pengalaman ketika belajar di Madinah, ya ada teman-teman dari Pakistan. Itu kalau sholat sunnah dia duduk. Ya. Kita mungkin agak sedikit jarang mungkin dapat, tapi kami pribadi sering melihat ini dari teman-teman kami yang sempat teman akrab juga. Ya, biasa setoran sama-sama dulu. Itu kalau sholat sunnah dia duduk. Ya. Dia pemain bola. Ya. Jagonya pemain bola, tapi kalau sholat sunnah dia duduk. Ya. Dia ingin juga melakukan sunnah yang pernah Nabi lakukan, sholat duduk. Tapi sekali lagi, pahala sholat duduk itu setengah dari sholat berdiri. Ya, setengah dari sholat berdiri, pahalanya. Ya, tapi mereka melakukan ini dengan pemahaman bahwa ya melakukan apa yang Nabi SAW pernah lakukan. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mau sekali duduk, tapi saya tidak enak sama Nabi. Nabi berdiri, masa saya duduk di belakang? Jadi seorang sahabat saja yang bernama Abdullah bin Mas'ud merasa tidak tahan bersama Nabi ketika sholat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, bagaimana kita kalau bersama Nabi ketika sholat? Karena Nabi itu kalau membaca tartil, pelan, tidak membalap ketika membaca, dan ketika melewati ayat-ayat yang ada azab di dalamnya, maka Nabi itu berlindung kepada Allah dari azab. Ada cerita tentang neraka, ketika ada perintah untuk berta'awuz, Nabi berta'awuz. Ketika ada perintah melewati ayat tentang doa, Nabi berdoa ketika itu. Jadi Nabi pelan. Jadi seorang sahabat yang senior, bukan sahabat yang ecek-ecek ini. Sahabat senior, Islam dari Mekah, Abdullah bin Mas'ud, salat bersama Nabi di Madinah, salat malam. Dia mengatakan, mau sekali kah duduk. Lama sekali Nabi berdiri. Ya, makanya memang wajar kalau Aisyah mengatakan, Nabi, kenapa lama terus, selalu lama berdiri. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Ya. Saya ini sebagai hamba sudah diberikan fasilitas ini, diberikan ampunan dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Saya sebagai seorang hamba, kira-kira saya enteng saja menerima itu atau saya menjadi hamba yang bersyukur?
Ya, jadi Nabi mengingatkan Aisyah, sudah diberikan barang ini, sudah jadilah hamba yang bersyukur. Jangan mentang-mentang sudah diampuni, mau juga mengambil tindakan yang sepertinya kurang beradab. Ya, jadi Nabi mengajarkan adab. Sudah diampuni, tapi tetap melakukan ibadah yang luar biasa. Jadi tadi itu Abdullah bin Mas'ud, dia sudah merasa tidak nyaman, mau duduk terlalu lama. Kalau Hudzaifah, yang kami paham, yang kami ingat, Hudzaifah itu dia mengatakan, saya ketika bersama Nabi sholat, Nabi membaca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, sebentar ini ayat ke-100 Nabi berhenti, insya Allah. Dengan keyakinannya, insya Allah surah Al-Baqarah Nabi sampai ayat ke-100. Ayat ke-100 itu kira-kira apa yang dibaca tadi imam kita itu? Itu ayat ke-100-an itu, sekitar 100. Manansakh min ayatin, itu sekitar ayat 100 itu, 8 lembar. Jadi kata Hudzaifah, insya Allah Nabi sebentar kalau sholat ini sampai 100 Al-Baqarah, ruku insya Allah. Pas sampai manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nabi tidak berhenti. Alam ta'alam. Sampai wattaba, sampai apa lagi? Saya qulu subhan. Nabi belum berhenti. Akhirnya dihitung sampai sampai surat Al-Baqarah selesai, alhamdulillah. Insya Allah Nabi selesai Al-Baqarah, ruku. Nabi hantam lagi surah An-Nisa. Sampai selesai. Nabi tidak berhenti sampai surah An-Nisa. Dibaca surah Ali Imran. Sampai selesai 200 ayat. Dibaca lagi surah apa setelahnya? Ya. Surah apa? An-Nisa. Iya, cocok An-Nisa dengan Al-Maidah. Ya, inilah diantara dalil bahwa boleh membaca surah itu tidak tertib. Ini dalilnya. Boleh membaca surah tidak tertib, artinya ada urutan belakang, depan, belakang, depan. Dibaca di rakaat pertama surahnya lebih belakang, rakaat kedua surahnya di depan. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat urutan bacaan Nabi di salat malam ini, surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Padahal Ali Imran lebih dulu daripada Nisa. Ini antara dalil bahwa bolehnya membaca surah itu tidak urut. Ya, meskipun ya kalau terjadi hal-hal yang kurang nyaman di masyarakat, jangan membuat terbalik. Karena sebagian masyarakat kita masih memahami, kalau membaca surah, yang duluan, yang belakangan. Ya, kalau kita di juz 30 paling terasa sekali itu. Kalau surah-surah yang di depan, ya kita baca depan. Meskipun secara hukum sah-sah saja. Karena Nabi juga pernah melakukan surah, kalau sekarang ya, lebih dulu An-Nisa dibaca daripada Ali Imran. Artinya boleh yang di belakang dibaca di rakaat sebelumnya, atau lebih dulu dibaca daripada surah yang di belakang. Ini diantara hal. Artinya boleh saja, tapi kalau ada mudarat dan ada membuat kekacauan di belakang, maka jangan mengambil hal itu. Ya, baca sesuai dengan urutan mushaf supaya kita selamat dari masalah. Ya, jangan cari-cari masalah. Ya, secara hukum boleh saja, tapi jangan cari-cari masalah. Selama itu boleh lakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, jangan terlalu improvisasi yang membuat. Kecuali kalau kita menjelaskan sebelumnya bolehlah. Tapi ketika kita membuat sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan, maka jangan membuat sesuatu yang kurang nyaman di tengah masyarakat. Ya, wa ma ta'akhkhar. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah. Ini di antara yang pernah riwayat mereka sholat bersama Nabi dan mereka semua mengeluh. Ya, kebanyakan mengeluh. Ya, subhanallah. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada wahai Muhammad, mempertegas bahwa Allah akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara kesuksesan dan hal-hal baik setelah Hudaybiyah ini adalah wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu wahai Muhammad dengan pertolongan yang luar biasa. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Zulhijjah di tahun ke-6, Nabi balik, itu sudah masuk tahun ke-7. Tahun ke-7 itu terjadinya perang Khaybar. Tahun ke-7 terjadinya perang Khaybar. Lihat urutannya, perang Khaybar tahun ke-7. Dan di tahun ke-7 itu Nabi melakukan perang Khaybar, menaklukkan Khaybar itu selama 6 bulan perangnya. Selama 6 bulan. Dan Khaybar ini tempatnya
kaum Yahudi yang diusir. Karena ketika perang Badar, yang diusir dari Madinah itu Banu Qainuqa. Ini yang pertama. Jadi setelah Nabi menang di perang Badar tahun kedua Hijriah, itu ada golongan Yahudi dari Madinah diusir. Yaitu Banu Qainuqa tahun kedua. Setelah perang Uhud, maka ada lagi golongan Yahudi yang diusir. Perlahan-lahan Yahudi diusir dari Madinah. Kemudian yang setelah perang Uhud diusir itu adalah Banu Nadir. Karena ada 3 kabilah itu. Pertama Qainuqa diusir setelah perang Badar tahun kedua. Tahun ketiga setelah perang Uhud ada bahaya laten di Madinah, yaitu Yahudi Nadir, Banu Nadir itu diusir setelah perang Uhud. Setelah perang Ahzab tahun keempat, perang Parit, ya, perang Khandaq tahun keempat, jadi 2, 3, 4. Atau dalam beberapa penjelasan sejarah 5, tahun kelima perang. Meskipun ini perang agak berurutan, ada perbedaan penanggalan tapi tidak terlalu jauh. Ya, pada tahun keempat 2, 3, 4. Tahun keempat perang Khandaq atau perang Parit itu diusir lagi setelah menang, diusir lagi satu golongan Yahudi yang bernama Banu Quraidah. Dan mereka diusir dan banyak mereka tinggal di Khaybar. Nah, ketika perang Khaybar, mereka sudah diusir ini. Tahun kedua diusir Banu Qainuqa. Tahun ketiga diusir Banu Nadir. Tahun keempat diusir Banu Quraidah. Setelah mereka diusir, mereka tinggal di Khaybar. Khaybar itu di pinggiran Madinah. Ya, ke arah Tabuk. Ya, ke arah Tabuk. Kalau jalan sekarang itu ke arah, kalau orang yang pernah umroh atau haji, ya, percetakan Quran itu ada jalan terus. Terus itu ke Khaybar itu. Nah, ke Khaybar. Sekitar 100, ya kurang lebih 100 kilo dari Madinah itu Khaybar. Nah, di sana mereka berkumpul yang diusir. Tapi Nabi merasakan bahwa mereka sudah diusir pun keluar dari pinggiran kota Madinah, mereka juga masih punya ancaman. Mereka masih punya ancaman kepada kaum muslimin di Madinah. Akhirnya tahun ke-7 setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi memerangi mereka karena mereka sudah berada pada posisi yang membahayakan. Dan setelah perang Khaybar mereka, tidak lama sebelum Nabi wafat, mereka kemudian sama sekali diusir dari Jazirah Arab. Orang Yahudi ini diusir. Jadi orang Yahudi itu bangsa yang diusir sebenarnya. Ya. Bangsa yang diusir. Kalau kita melihat sampai mereka sekarang, mereka diusir kemudian berkumpul lagi dan membuat hal yang tidak nyaman. Dan mereka selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Dan mereka sebenarnya bangsa yang diusir dari zaman Nabi, mereka diusir 3 kali gelombang. Setelah itu mereka diusir secara menyeluruh. Di perang Khaybar, Nabi berperang itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan karena benteng-benteng yang selalu dihadapi. Jadi satu benteng mungkin mengambil waktu beberapa minggu, sementara ada lebih dari 10, tidak kurang dari 10 benteng, dan ada satu benteng yang besar yang itu mengambil waktu sekitar 1 bulan. Itulah hadis tentang Ali bin Abi Thalib yang dicari untuk memegang panji pasukan, yang ketika itu Ali sedang buta. Kemudian Nabi mengatakan, "Siap, mana Ali?" Kata sahabat, "Ali sedang punya penyakit mata." Kata Nabi, "Panggil Ali." Nabi kemudian meludah di matanya Ali dan sembuh seketika, dan diberikan amanah untuk memerangi benteng yang paling besar itu. Yang kemudian Nabi mengatakan, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Engkau memberikan petunjuk menjadi sebab orang masuk Islam, wahai Ali, itu lebih baik darimu daripada unta yang kemerah-merahan. Itu diungkapkan di perang Khaybar. Itu 6 bulan perang itu. Nah, setelah kemenangan perang Khaybar, Nabi SAW kedatangan Ja'far. Ja'far itu paman beliau yang hijrah ke Habasyah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sahabat hijrah ke mana? Ke Habasyah. Habasyah itu hijrahnya 2 kali. Nah, hijrah yang kedua kali itu yang jumlahnya sekitar 83-84 orang. Di antara yang hijrah ke sana adalah Ja'far, paman beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Yang meninggalkan Abu Thalib, ini Ja'far. Nah, Ja'far ini bersama dengan sahabat yang lain setelah perang Khaybar, maka mereka pulang dari Habasyah naik perahu ke Madinah. Ya, di mana itu anunya? Di mana mereka naik perahu? Mereka berhenti di mana? Ya, kira-kira berhentinya sekitar Badar atau sekitar Yambu kalau sekarang. Nah, di situ yang paling dekat antara Ethiopia
dengan Saudi kalau sekarang itu di Badar, tempat jadinya perang Badar itu laut, dan juga di Yambu kalau sekarang daerah kabupaten di provinsi Madinah kalau sekarang. Nah dari sana mereka ke Madinah. Nah setelah perang Khaybar datang Nabi ke Madinah, datang juga Ja'far. Makanya Nabi mengatakan, hari ini saya tidak tahu, saya senang karena kita menang ala fathi Khaybar au bikudumi Ja'far. Kata Nabi, saya hari ini senang ketika pulang dari Khaybar, bersamaan juga tidak lama setelah itu datang Ja'far dari Habasyah bersama sahabat yang hijrah ketika itu. Ini diantara fathan, diantara hal-hal yang baik yang Nabi dapatkan ketika selesai dari perang, dari perjanjian Hudaybiyah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, banyak pertolongannya, diantaranya perang Khaybar yang terjadi setelah itu. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu menurunkan ketenangan. Sakinah. Sakinah itu tenang. Tempat tinggal itu namanya sakan. Ya, yang belajar bahasa Arab tahu ini. Tempat tinggal itu asrama disebut dengan sakan. Kenapa sakan? Karena orang ke dalam itu lebih tenang daripada di luar. Ya. Sama juga orang kalau menikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Cuma sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah juga ada ketenangan dalam pernikahan. Tapi ada juga yang membuat tenang yang dahsyat. Apa itu? Sikin. Siapa yang tahu sikin? Yang bisa membuat orang tenang itu sikin, pisau. Kalau sudah ditusuk, tenang nih. Iya. Kalau ayam kena sikin, tadi langsung tenang. Iya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu punya keterkaitan yang sangat erat. Sakinah, tenang, kehidupan kita nyaman. Sakinah, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ada ketenangan yang Allah turunkan kepada hati orang-orang yang beriman dari ketaatan, dari ayat-ayat yang Allah turunkan, tapi juga ada sakinah, ya, yang juga bisa mendatangkan ketenangan yang luar biasa, saking tenangnya tidak goyang-goyang. Yaitu sikin, pisau. Ya, itu asal dari kata sakinah, sakana. Ya, fi qulubil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan mereka atas keimanan yang sudah ada sebelumnya. Inilah bukti bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Jadi ada proses di mana iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Jadi jangan dianggap iman kita itu selalu satu level. Ya, kalau kita selalu berjamaah, dengarkan kajian bersama dengan teman-teman, itu nyaman keimanan. Tapi kalau kita pulang di kamar sendiri, kadang mulai iman turun. Mulai melakukan hal yang ya mungkin ya kurang nyaman, ya kurang enak, ya kurang pas, iman turun lagi. Ya, begitulah memang kita manusia. Kadang iman itu turun dan sering turun. Ya, makanya jangan selalu turun terus, tapi ditambah dengan membaca ayat Allah, mendengarkan nasihat bersama dengan teman-teman yang baik. Dengan itu kita bisa meningkatkan keimanan kita. Karena iman itu tidak satu level, selalu dia akan naik turun tergantung kita bagaimana mengontrolnya. Beda dengan malaikat. Malaikat itu imannya stagnan, stabil, aman. Ya, makanya dalam beberapa kisah, ini versi dalam beberapa penafsiran tentang Harut. Tadi yang dibaca sama imam kita, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut. Harut dan Marut itu malaikat atau bukan? Malaikat. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Siapa itu? Di Babil, di kota Babel, di Irak. Nah, ini pusat sihir. Pusat sihir dari dunia dulu sampai sekarang itu menjadi pusat sihir. Ya. Di Babel, di Babilonia atau Babel kalau sekarang itu daerah di Irak,
Bibabila Harut wa Marut. Harut dan Marut. Jadi, Harut dan Marut. Harut dan Marut itu nama malaikat, dua malaikat. Alal malakaini. Nah, saya ambil versi yang saya ceritakan sekarang karena ada versi lainnya, karena dengan qiraah alal malikaini. Karena ada qiraah yang mengatakan alal malikaini yang kami turunkan kepada dua raja. Tapi yang kita pakai alal malakaini. Jadi saya ambil versi ini dulu. Ya, alal malakaini yang kami berikan kepada dua malaikat tentang sihir itu. Nah, Nabi SAW menceritakan bahwa malaikat itu hukum asalnya keimanan mereka stabil. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat dan tidak pernah membangkang dengan perintah Allah. Kenapa? Iman mereka itu stabil. Kenapa stabil? Tidak ada syahwatnya. Tidak ada apanya, Pak? Tidak ada syahwatnya. Jadi kalau malaikat ketemu dengan dosa, tidak bergeming. Tidak ada syahwatnya. Kita ini manusia, kita ada sampai sekarang karena orang tua kita punya syahwat. Kalau orang tua kita tidak punya syahwat, tidak ada di sini. Mana bisa jadi? Kalau tidak bertemu lagi dengan perempuan. Itu sifatnya manusia. Makanya saya coba memahami dari versi yang ada ya. Alal malakaini. Bukan alal malikaini, qiraahnya beda. Saya mengambil alal malakaini. Ya, dengan beberapa versi juga saya mengambil versi ini. Ya. Malaikat itu ketika orang melakukan dosa, kan mereka tinggal di langit. Ya, fil mala'il a'la. Ya, mereka tinggal di tempat yang tinggi di langit. Ya, mereka ini dalam beberapa riwayat tafsir, kalau anak cucu Adam berdosa, itu akan naik ke langit sesuatu yang hitam dan busuk. Orang kalau berdosa itu naik ke langit. Sama kalau orang berbuat baik, naik ke langit juga dalam kondisi yang putih, harum, bersih kelihatan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi yas'ad. Itu amalan-amalan kebaikan, al-kalimut thayyib, perkataan yang baik, wal 'amalus shalih, dan amal-amal saleh yang kita lakukan, itu kalau kita habis melakukan, itu naik ke langit. Kayak terbang gitu naik ke langit. Kita tidak lihat. Tapi Allah ceritakan itu akan diangkat ke langit. Dan ketika naik ke langit, itu yang baik-baik, enak dilihat. Cantik, putih, bersih, harum. Dan itu lewat di sampingnya malaikat, itu terbang ke atas amalan, diangkat ke atas. Malaikat, Masya Allah, harum. Nyaman. Tapi kalau anak cucu Adam berdosa, naik dosa itu ke langit, dan malaikat terganggu. Setiap hari ada yang busuk lewat. Ada yang hitam, mengganggu mereka, mengganggu penduduk langit, dosa itu. Makanya di antara malaikat, sekali lagi saya pakai versi yang ada beberapa versi. Ya, akhirnya malaikat ini merasa terganggu dan tidak nyaman. Ya Allah, kita ini tidak pernah berdosa di langit. Kenapa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa orang-orang di bawah ini berani melanggar, sementara kami ini alhamdulillah. Ya karena mereka tidak punya syahwat. Ya, akhirnya mereka protes dalam tanda kutip. Ya Allah, saya mau tahu apa sebenarnya di bawah ini mereka lakukan. Kami di langit aman-aman saja. Kenapa selalu muncul bau-bau yang tidak nyaman? Lewat ada dosa naik ke atas, busuk terasa, hitam, jadi gelap. Ya. Jadinya mereka mengatakan, saya mau coba menjadi manusia. Mau mencoba menjadi manusia untuk turun ke bumi. Akhirnya disepakati, silakan turun. Harut, Marut, ada lagi satu. Tapi ketika turun ke bawah, satunya naik kembali, tidak mau mengurungkan niatnya. Cuma dua yang turun, yaitu Harut dan Marut. Ya, ini kalau katanya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengomentari kisah ini, ya kata beliau memang riwayatnya beberapa kasus itu memang lemah. Tapi apa kata beliau? Ya, dari berbagai macam riwayat itu, beliau mengatakan inna li hadhil qissati asla. Kisah ini ada asalnya. Meskipun secara riwayat mungkin belum dikatakan sekuat apa yang kita mau, tapi kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini kisah ada asalnya. Ya, karena terlalu banyak riwayatnya dalam kitab tafsir. Akhirnya mereka turun ke bawah.
diberikanlah jiwa sebagai seorang manusia, ada juga syahwatnya. Ya, mulai ada syahwatnya. Nah, ketika bertemu dengan ada perempuan, ya mulai lain pandangannya. Ya, lain pandangan. Ya, normal, Pak. Kalau ketemu dengan lawan jenis yang kita tidak bisa mengendalikan, ya memang muncul getaran-getaran itu. Muncul ya kayak rasa mau bergerak atau intinya ada hal-hal yang terjadi. Nah, tapi mereka masih mampu menahan. Ya, sampai bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian diajak untuk berzina, dia tidak mau, tapi sebenarnya kondisi itu ada dan beberapa hal itu muncul. Ya, kemudian disuruh untuk membunuh anak yang ada, tidak mau juga, tapi ternyata ditawarkan dengan khamar, mau. Ini mungkin lebih ringan, saya tidak membunuh, saya juga tidak berzina, tapi ternyata khamar itu adalah ummul khaba'ith. Ya, ibunya segala kejahatan. Setelah dia minum khamar, kemudian dia berzina dan dia membunuh. Yang tadinya tidak mau, jadi juga. Kenapa? Karena akal ini kalau sudah hilang, semua bisa dilakukan. Ketika minum khamar, akal hilang, semua pelanggaran bisa terjadi. Jadi agama kita ini menjaga agar akal ini tetap sehat. Maka diharamkan khamar, diharamkan sejenisnya yang mampu menghilangkan akal. Karena akal kalau hilang, semua tindakan bisa dilakukan. Ya, disinilah kemudian mereka melanggar dan diberikan hukuman di Babel. Ya, bagaimana hukumannya dalam beberapa riwayat? Ya, digantung dan intinya ini banyak perkara Israeliat yang masuk di dalamnya. Ala kulli hal mereka ini dihukum. Ya, karena pernah meminta untuk menjadi manusia, merasakan kenapa orang bisa berdosa. Ya, bibabil Haruta wa Marut. Ini versi yang kami pakai dalam beberapa riwayat ya. Karena ada beberapa versi dan beberapa pemahaman, tapi kami coba mengambil cerita ini dari satu versi yang ada. Jadi bi alal malakaini, bukan dengan qiraah alal malikaini. Kalau malikaini dua raja. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Tapi ketenangan itu selalu ada. Ketika ayat dibaca, ketika ada perintah Allah yang kita lakukan, dan iman itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Ketika melakukan ketaatan akan ada penambahan keimanan. Kemudian Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Ya, milik Allah tentara di langit dan tentara di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Tapi ini walillahi junudus samawati wal ard diulangi 2 kali dalam surah ini. Coba kita lihat. Halaman pertama itu diulangi 2 kali. Satu di atas, satu di bawah. Yang di atas, walillahi junudus samawati wal ardi, itu ketika menceritakan orang-orang beriman. Kemudian di bawah, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima, itu setelah menceritakan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ya, ayat pertama itu memberikan sebuah isyarat bahwa tentaranya Allah itu adalah orang-orang beriman. Ya, kalau yang kedua itu tentaranya Allah dari malaikat dan seterusnya, meskipun dimaksudkan di ayat yang walillahi yang pertama itu junudus sama, itu juga masuk malaikat, tapi masuk juga di dalamnya orang-orang beriman karena diceritakan tentang orang beriman. Adapun ayat tentang wa yu'adzibal munafikin, maka di situ diceritakan tentang orang munafik untuk memberikan ancaman bahwa Allah punya tentara di langit yaitu malaikat. Ya, meskipun orang beriman juga masuk, tapi yang paling kuat masuknya orang beriman di ayat walillahi junudus samawati yang pertama. Ya. Kemudian liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ya, Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian Hudaybiyah, Allah ingin memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga karena mereka menerima dengan sepenuh hati perjanjian Hudaybiyah itu. Yang di dalam surga ada sungai yang mengalir, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan menghapuskan dosa-dosa orang-orang beriman. Ya, menghapuskan dosa-dosa orang beriman. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan sungguh itu adalah perkara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Dengan perjanjian Hudaybiyah, Allah ingin mengazab orang-orang munafik. Nah, ini pertanyaan.
Kenapa Allah mengatakan orang-orang munafik di sini? Satu di antara ulama kita yang mereka sampaikan, kenapa langsung Allah menyinggung orang-orang munafik dan mereka yang pertama dibanding kaum musyrikin, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Kenapa munafik dulu yang disebutkan, baru musyrik? Kata ulama kita, ini perjanjian Hudaybiyah, tidak ada yang ikut orang munafik. Perjanjian Hudaybiyah, yang mereka datang mau umroh ke sana, mereka memang tidak ada yang ikut. Jadi bersih itu, utusan atau yang sahabat Nabi yang berjumlah 1.400 orang, tapi jumlah sahabat Nabi yang di perjanjian Hudaybiyah itu 1.400 orang. Pada akhir tahun ke-6. Itu yang pergi jumlahnya 1.400, tidak ada satu orang pun orang-orang munafik. Kenapa? Karena Allah setelah turunnya surah ini, Allah langsung mengatakan, wa yu'adzibal munafiqin. Dan orang-orang munafik akan diazab karena mereka memang tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada yang ikut. Ya, wa yu'adzibal munafiqin. Dan ingat jamaah sekalian, kaum muslimin ketika perjanjian Hudaybiyah jumlah mereka 1.000, tapi ingat ini 1.400. Tahun ke-6, akhir tahun ke-6, tahun ke-7 masuk perang Khaybar. Tahun ke-8 Fathu Makkah. Tapi ini urutannya. Tahun ke-8 Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Nah, jumlah kaum muslimin yang menaklukkan Mekah ketika itu, yang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, itu jumlahnya 10.000. Berapa jumlahnya? 10.000. Bayangkan, dari 1.400 menjadi berapa? Itu penambahan yang luar biasa. Kenapa? Itulah kemenangan sebenarnya. Kenapa? Mereka mampu menundukkan jiwa yang ingin berperang, kata Umar. Kalau mereka punya pedang, kita juga punya pedang. Kita Quraisy, mereka juga Quraisy. Itu kata Umar ketika mau ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Ya Rasulullah, kenapa kita mau menghinakan Islam ini dengan menandatangani perjanjian yang sangat menghinakan kita? Tapi kata Nabi SAW, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul, dengan mendengarkan, mengindahkan perjanjian Hudaybiyah, maka jumlah kaum muslimin bertambah berkali-kali lipat pada tahun ke-8 menjadi 10.000. Tapi setelah tahun ke-8, Hajjatul Wada, Nabi balik. Tahun ke-9, haji pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar. Tahun ke-9. Tahun ke-10, Hajjatul Wada. Berapa jumlah kaum muslimin yang berangkat? 100.000 lebih. Bayangkan, itulah yang Nabi sebutkan, inna fatahna laka fathan mubina. Yang tadinya cuma 1.400 di akhir tahun ke-6 menjadi 100.000 lebih pada tahun ke-10. Itulah yang Allah janjikan, inna fatahna laka fathan mubina. Wahai Muhammad, kami akan berikan kemenangan, jumlah yang besar, pengikut yang banyak, dan terbukti tahun ke-8 Fathu Mekah 10.000. 2 tahun setelahnya Hajjatul Wada 100.000 lebih. Dari jumlah sahabat itu 100.000 lebih. 110.000, 112.000, ya sekitar itu jumlahnya. Intinya tidak kurang dari 100.000 jumlah sahabat Nabi secara keseluruhan. Tapi yang disebutkan namanya, yang kalau Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah, kalau tidak salah jumlah yang sempat diidentifikasi itu ada 12.000. Ya, ada yang punya nama ada kebanyakan yang punya gelar-gelar saja, lakab tapi tidak. Tapi yang beliau identifikasi sekitar 12.000-an. Tapi jumlah sahabat itu sekitar 100.000 lebih sedikit. Itu yang melakukan ibadah Hajjatul Wada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara bukti-bukti fathan mubina yang Allah janjikan. Dan diantaranya adalah masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah akan mengazab orang munafik dan orang-orang musyrik yang senantiasa berburuk sangka. Ya, berburuk sangka, al-dhannina billahi dhannas sau. Orang yang berburuk sangka. Kenapa? Orang-orang munafik itu mengatakan ketika mereka mau berangkat, Muhammad dan sahabatnya berangkat ke Mekah, mereka mengatakan apa? Pada ayat ke-12 Allah mengatakan, bal dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada.
Orang-orang munafik di Madinah yang tidak mau ikut bersama Nabi untuk umrah ketika itu, mereka mengatakan, Rasul dan sahabatnya tidak akan kembali ke Madinah. Mereka akan mati. Kenapa? Mereka menjemput kematian. Selama ini mereka bertahan di Madinah untuk diperangi. Tapi kenapa sekarang mereka menuju ke Mekah, ke sarangnya musuh? Jadi orang munafik mengatakan, tidak akan kembali Muhammad dengan sahabatnya. Kenapa? Mereka mendatangi sarangnya musuh, yaitu di Mekah. Selama ini kan mereka di Madinah terus diserang, tapi sekarang mereka mendatangi sarangnya. Tidak akan kembali Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Insya Allah demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kita akan sambung walillahi junudus samawati wal ardi yang kedua pada pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kepada Nabi, tapi juga berlaku kepada kita. Selama kita punya sikap dan sifat seperti sahabat yang mau menerima perintah Allah meskipun pahit, akan ada fathan mubina. Karena ini ayat tidak mensuh, ini ayat tidak terhapus, hukumnya berlaku terus. Ketika kita mampu menundukkan diri dengan apa yang menjadi aturan Rasulullah, maka kita akan jaya, kita akan menang. Tapi kenapa terjadi kekalahan, kemunduran? Karena banyak pelanggaran kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Seandainya kita mendengarkan Allah dan Rasulnya, maka fathan mubina. Ini ayat tidak terhapus, akan berlaku terus sampai hari kiamat, karena janji Allah itu akan terus berlaku kepada siapa yang membenarkan dan melakukan perintahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya jemaah sekalian, ini sambil menunggu panitia menyiapkan jalan kote air minum. Mungkin ada yang mau bertanya, Ustadz, jemaah, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau bertanya, Ustadz, apakah di dalam kehidupan kita itu sebagai manusia berlaku dosa dinasti atau dosa atau maksiat yang dilakukan oleh anak keturunan kita sebagai orang tua akan mendapatkan dosa. Dan apakah ini juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW? Yang kedua, apakah di dalam Islam itu berlaku apa yang dinamakan dengan karma? Sekian Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini kalau sudah ada bobo jalan kote ini, agak sedikit kurang konsen kita biasanya. Ya, baik. Apakah dosa anak-anak itu juga menjadi bagian dari bapak, orang tua? Menjadi tanggung jawab? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Sama, anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Bapak juga tidak akan menanggung dosa anaknya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu mri'in bima kasabat rahina." Setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perbuatannya. Baik. Yang menjadi tanggung jawab orang tua, kalau dia sudah arahkan anaknya, sudah diberikan nasihat, sudah diarahkan, nak begini, nak seperti ini, kalau seperti ini nak bahaya, ini perintah Allah seperti ini. Ya. Kalau sudah disampaikan, diingatkan, dan dia melakukan pelanggaran, maka itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kenapa? Kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, memberikan nasihat, arahan, memberikan hukuman jika diperlukan. Tapi jika masih melakukan, kita tidak melihat apakah dosa mereka kita tanggung, tidak. Sudah, kita sebagai orang tua sudah menyampaikan dan kita sudah bertanggung jawab dengan tugas kita. Ya, dia nanti di belakang, alhamdulillah. Makanya orang tua itu ya sisa berdoa kepada Allah. Kalau sudah dinasihati, sudah diarahkan, ya, dia sudah pergi jauh dari kita, sudah ke sekolah, sudah ke pulau seberang, ya kita memiliki Allah. Cuma Allah yang kita punya. Berdoa dan perbanyak amal soleh. Itu saja.
Perbanyak amal soleh. Tidak ada yang lain. Ya, ini kuncinya amal soleh akan menjaga anak-anak kita. Kalau kita mendengarkan Ashabul Kahfi, ceritanya dalam surah Al-Kahfi, bahwa di rumah yang sempat mau runtuh temboknya, kemudian diperbaiki oleh Nabi Musa, kemudian Zulkarnain mengatakan, kenapa engkau perbaiki tembok yang sudah mau runtuh? Ya, wakan, apa kata Nabi Khidir? Maaf, Nabi Khidir, kata Nabi Musa yang memprotes Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, ya, wakana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah itu ada harta karun lah kalau bahasa kita untuk untuk anak-anak yang kalau runtuh tidak ketahuan itu tempatnya, karena mereka mendapatkan informasi harta mereka di bawah rumah yang begini sifat warnanya, bentuknya. Kalau runtuh nggak ketahuan tempatnya di situ. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Untuk dua anak ini harta kekayaannya di bawah itu. Kenapa? Allah menjaga harta mereka yang sudah anak cucunya ini. Ya, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Apa sambungannya? Wa kana abuhuma salihah. Kenapa kalau ulama kita mengatakan, kenapa harta mereka dijaga demikian rupa dengan baik? Karena kesolehan orang tuanya. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga anak kita kalau sudah jauh, kita tidak melihat, tidak ada lagi informasi, satu, lakukan amal soleh saja. Ya. Kenapa Allah mengatakan dijaganya anak-anak? Karena orang tuanya soleh. Dan yang luar biasanya, kalau buku tafsir dalam tafsir ulama kita, wa kana abuhuma salihah, yang dimaksud dengan bapaknya di sini bukan bapaknya langsung, ternyata, tapi bapaknya 7 lapis ke atas. Jadi anak-anak yang dibawa, cucu-cucu yang 7 lapis ke bawah itu dijaga harta mereka, dijaga kehidupan mereka, karena kakek-kakeknya yang 7 lapis soleh. Bayangkan, kesolehan itu, kesolehan orang tua, kesolehan kakek, itu akan menembus 7 turunan, kesolehannya. Wa kana abuhuma salihah. Dan kedua orang tuanya soleh. Ya, ini orang tua langsung, orang tua yang di atasnya. Jadi kesolehan kita sekarang, maaf, kalau kita sekarang sholat, sekarang ikut kajian, amal-amal yang soleh, kita sedekah, maaf, kita niatkan untuk diri kita, dan kita niatkan semoga ini menjadi benteng anak cucu kita ke depannya. Jadi perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ya, karena amal soleh di tengah-tengah ujian, sama dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan riwayat Muslim, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang beribadah di saat dunia sedang genting, fitnah di sana sini, kita beribadah, kita sholat, kita mengaji, itu pahalanya sama dengan hijrah kepada Nabi SAW. Tapi dalam kondisi dunia yang tidak menentu, ujian di sana sini, orang sholat, orang beribadah, itu sama pahalanya dengan hijrah kepada Nabi SAW. Jadi tabe satu saja. Jaga kesolehan kita, insya Allah akan menembus ya batas ruang dan waktu dari yang kita lakukan. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apa tadi ya, lupa. Ya, karma, hukum karma. Ya, hukum karma sebenarnya Allah ceritakan seperti ini. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik untuk kalian sendiri. Wa in asa'atum falaha. Kalau berbuat buruk akan kembali juga kepada kita. Kan begitu sebenarnya ringkasan karma. Tapi saya sedikit bercerita. Karma ini kan dari bahasa Hindu ya. Ya, tapi kalau saya pribadi mau memahami itu dari sisi yang kami tahu. Ya. Buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam ketika di surga? Buah khuldi kan? Tapi buah khuldi itu sebenarnya buah apa? Nah, kalau kita buka buku tafsir, banyak itu. Banyak, ada yang mengatakan buah apel, ada yang mengatakan sanabil, ya gandum, ada yang mengatakan, tapi ada di antara buah itu disebut dengan karma. Karma dalam bahasa Arab huruf kaf, ro, mim, ta, tabar butoh. Karma. Karma itu apa? Mirip dengan anggur. Apa itu biasa kalau kue di atasnya itu ada buah kayak mirip anggur? Cherry. Cherry. Itu cherry. Di antara perkataan ulama kita, yang buah yang dimakan oleh Nabi Adam adalah karma, cherry. Ya, saya tidak mengatakan inilah maknanya, cuma saya menarik ini salah satu makna di antara perkataan ulama kita bahwa hukum karma adalah seperti yang terjadi pada
Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan maka mendapatkan akibatnya. Terbuka, telanjang, kemudian diusir dari surga. Artinya hukum karma berlaku. Bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha tabi'. Hukum karma secara asal sebenarnya itu hukum dari dulu. Ya, bahwa ketika Anda melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga. Tapi ketika melakukan keburukan akan kembali juga kepada kita. Wallahu ta'ala. Ya. Baik, jemaah subuh yang berbahagia, mungkin sampai di sini tadabbur kita pagi hari ini. Ini penyampaian juga jemaah sekalian. Panitia itu kemarin menyampaikan, Pak Darmin, bagus itu kalau setiap taklim subuh kan kita makan jalan kote, air minum. Bisa kita berjamaah nanti bawa juga. Mungkin begitu. Jadi enggak subuh hari ini, jadi pekan depan ini diharap sama jamaah sekalian dari kita untuk kita berinfak untuk jalan kote. Itu maksudnya. Tidak seberapa kalau dilihat, kalau 300 biji itu berarti hanya 300.000. Jadi kemarin teman-teman tadrib itu, Ustaz, minus itu konsumsi setiap subuh ini. Oh ya, nanti saya sampaikan sama jemaah. Tidak banyak itu. Kalau datang infak 2.000 kota amal. Ya nanti pekan depan Ustaz. Karena teman-teman yang itu kan ada juga yang menyiapkan. Sebenarnya yang lalu-lalu ada. Tapi sekarang kayaknya dia sudah pindah jadi tidak ada nih. Jadi pekan depan setiap subuh kita berinfak. Ini hanya untuk jalan kota dengan air minum. Tidak seberapa Ji. Mungkin 2.000, 3.000 satu orang sudah cukup itu. Saya kira demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.